Dulu yang menyarankan untuk bersekolah sini itu siapa ya? Itu dari anak sendiri yang sering mendengarkan siaran langsung dari radio Al Hikmah. Dari situ dia ada ketertarikan untuk, oh di sana ternyata ada pondok, saya ingin sekolah di sana. Gitu. Begitu dia lulus dari SD, saya ajak ke sini, saya antar, dan di sini masih kondisinya masih sangat-sangat sederhana ya. Kelas-kelasnya itu masih berupa gazebo begitu, masih memprihatinkan sekali. Namun qadarullah anak saya ini merasa lebih tertarik. Ya saya nggak mau cuma sekolah aja di sini, saya ikut mondok aja biar ngasrama di sini gitu. Alhamdulillah, saya pikir waktu itu saya ketir-ketir aja ya. Waduh, kondisinya masih kayak gini, kira-kira kerasan nggak anak saya gitu. Ternyata ketertarikannya lebih tinggi daripada prasangka saya gitu loh. Alhamdulillah, saya lanjutkan aja. Saya daftarkan, diterima, dites, diterima. Kemudian dia kerasan di sini, alhamdulillah. Kenapa kok bisa kepikiran untuk mondok? Bisa diceritain? Jadi mungkin memang dari pendidikan orang tua yang sangat religius sehingga anak juga tertarik untuk mondok daripada sekolah umum. Pengalaman yang saya dapat dari pondok ini sangat banyak, terutama di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi mulai dari banyak teman yang dari berbagai tempat, asal daerah yang berbeda-beda, kemudian mempelajari ilmu-ilmu agama seperti bahasa Arab, nahwu, shoroh, kemudian fikih, hadis dan lain-lain. Dan itu insya Allah baik semuanya. Saya merasa puas ya dari hasil pendidikan yang kita dapatkan di sini. Alhamdulillah, dengan relatif singkat waktunya, namun hasil yang didapat dari anak saya ini alhamdulillah kelihatan sekali gitu loh. Ya mungkin karena semua itu karena izin dari Allah ya, sehingga kami bisa menemukan kebanggaan tersendiri ya untuk anak kami. Ini pondok kader ini tidak main-main, pondok ini tidak main-main. Pondok ini darah dan nyawa dan nyawa kita semuanya. Pondok ini harus kita pertahankan. Anak sekalian yang dirahmati Allah, menjadi kader itu sekali lagi harus berpikir bersama. Kalau kita hanya berpikir kita sekolah, setelah ini bisa mengejar atau bisa... Kemarin adalah acara pengukuhan untuk kader-kader PPA yang akan kita kirim untuk studi lebih lanjut, yaitu ke perguruan tinggi. Pada tahun ini itu alhamdulillah kita mengirimkan 5 orang kader-kader terbaik kita, yang terdiri dari 1 orang kader putra calon ustadz, kemudian ada 4 orang kader-kader dari calon ustadzah atau kader dari putri. Rencana mereka akan kita kirim ke beberapa perguruan tinggi. Yang pertama adalah di Sekolah Tinggi Darussalam Islamiyah Jember, itu kurang lebih 4 orang kader kita akan kita kirim ke sana. Kemudian 1 orang ini rencananya akan kita kirim ke Lipia Jakarta untuk mengambil prodi bahasa Arab. Mohon doanya. Untuk anak-anakku yang akan dijadikan kader harus... Saya berharap moga-moga anak saya bisa melanjutkan pendidikan. Dan ternyata pondok ini mempunyai program pengkaderan yang akhirnya terwujudlah acara tadi, yaitu pengukuhan kader umat. Dan saya bersyukur sekali ada program seperti ini ada di pondok ini, yang tentunya relatif muda ya pondok ini, tapi mampu dengan waktu yang sesingkat ini mewujudkan program ini. Dan saya merasa bangga sekaligus juga bersyukurlah kepada Allah
sekaligus juga merupakan penghargaan tersendiri bagi kami sebagai orang tua. Ternyata anak kami terpilih untuk menjadi duta dari pondok ini untuk melanjutkan pendidikannya di tingkat lebih lanjut. Maka perlu saya sampaikan bahwasanya kader-kader kita untuk studi lanjut itu mereka akan kita support penuh dalam hal biaya-biaya pendidikan atau tuition fee. Kemudian mereka juga akan kita support penuh untuk kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka atau living cost itu kita akan kirimkan. Harapannya mereka bisa betah selama menimba ilmu. Harapannya pula mereka bisa tumak ninah sehingga mereka maksimal dalam menuntut ilmu, pulang untuk mengembangkan pondoknya, mengelola pondoknya, karena masa depan pondok itu adalah mereka. Ada ketika itu kesehatan, keluarga, kerja. Nah, alhamdulillah kita tidak seperti itu. Cuma mikir kesehatan, mikir keluarga, mikir kerja, enggak. Yang namanya kader pondok itu tidak terbatas untuk studi akademik saja. Bahwa pondok ini akan bertumbuh dan berkembang. Jadi pondok ini butuh kader-kader yang lain. Ada nanti yang akan kita tempatkan, misalkan di toko bangunan atau di unit-unit usaha kita. Maka mereka jelasnya butuh kader dari anak-anak kita. Mungkin amal-amal usaha yang lain juga membutuhkan anak-anak kita, anak-anak yang terbaik. Dari mungkin ada rumah makan, restoran, ada apotek dan lain sebagainya, ada retail seperti Alfamart, Indomart dan sebagainya, maka butuh kader-kader dari anak-anak kita. Ya tentunya kalau sebagai orang tua punya harapan yang terbaik ya untuk anaknya ya. Namun saya nggak terlalu ribet untuk mengidolakan anak saya seperti apa. Yang penting anak saya istiqomah, mempunyai akidah lurus, terus berakhlak mulia, punya ilmu yang bermanfaat, dan dia bisa mengamalkan. Itu bagi saya sudah merupakan satu kebanggaan, karena itu adalah bekal ya. Bekal bagi dia, juga bekal bagi saya ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Soal nanti menjadi apa, wallahu a'lam, Allah pasti sudah tentukan. Tentunya doa kita kepada Allah adalah memohon yang terbaik dan mendapatkan izin dan kecintaan dari Allah. Itu aja saya kira. Jadi untuk tahun ini kita harapkan mereka paling tidak lulus untuk jenjang program S1 atau strata 1. Apabila mungkin maka mereka masih ada kesempatan untuk jenjang magister, S2 atau S3, maka kita harus support. Di dalam maupun di luar negeri harus kita support. Kami merasa bangga karena bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan itu merupakan hal yang istimewa karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Untuk para adik kelas, pesan saya selama mondok di sini tetap bersungguh-sungguh mempertahankan prestasi dan terus meningkatkannya, kemudian jangan mengecewakan orang tua. Dan yang terakhir, selalu mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ya. Syukran ya Ali. Syukran ya Ali. Khati jamilun wa khattuka ajmalu. Khati jamilun wa khattuka ajmalu. Siapa yang menjamin Islam ini akan hilang dari kampung kita kalau kita tidak menjaganya? Siapa yang menjamin Islam ini akan tetap ada di negara kita kalau kita tidak menjaganya? Nasihat saya untuk kader-kader yang kita berangkatkan kemarin, bahwasanya mereka tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, benar-benar mereka ikhlas untuk berjuang menuntut ilmu sehingga berhasil guna, sehingga efektif waktu-waktu mereka, sehingga berkah waktu dan ilmunya. Kemudian harapan pula bahwasanya mereka tidak gegar budaya, menjaga akhlak yang baik sehingga mereka tetap rendah hati meskipun mereka nanti sudah selesai studi S1, S2 maupun S3, kemudian pulang, maka tetap yang ada di sini orang tua mereka, guru-guru mereka adalah yang mereka hormati. Kemudian harapan saya sebagai pimpinan untuk
santri-santri yang lain yang ingin studi lanjut di dalam maupun di luar negeri akan kita support. Berapapun biayanya, insya Allah akan kita support. Pesan saya terhadap para kader yang terpilih ini, semoga menjaga keistiqomahannya di dalam semangat menuntut ilmunya, kemudian merasa punya amanah yang besar, mempertanggungjawabkan tugas ini dengan sepenuhnya, ikhlas dan istiqomah. Itu yang kami harapkan. Dan lebih lagi saya pesankan kepada anak-anak kami, jangan lalai terhadap tugas apapun itu tugasnya. Jangan lalai, karena kelalaian inilah yang menghancurkan kita. Dan kesungguh-sungguhan adalah bekal untuk memudahkan kita mencapai tujuan dan harapan yang kita inginkan. Untuk itu kami harap anak-anak kader Pondok Pesantren Imam Syafi'i ini, semoga Allah memberikan kemudahan bagi mereka sehingga mampu berhasil mewujudkan cita-cita dan harapan dari kami semua umat muslim yang mengharapkan generasi-generasi penerus yang unggul dan berkualitas.